Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan kabar terbaru yang datang dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mewanti-wanti pemerintah agar segera menindaklanjuti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang penataan dan penuntasan persoalan tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Jutaan honorer saat ini masih harus menunggu sejumlah peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ini telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 31 Oktober yang lalu dan sudah diundangkan di dalam lembaran negara. Undang-undang ini juga tergolong ringkas setidaknya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu terdiri dari 14 bab dan 77 pasal. Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu terdiri dari 141 pasal. Jadi memang Undang-Undang ASN terbaru ini lebih ringkas daripada dari Undang-Undang terdahulu, yakni Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena cukup ringkas, maka secara otomatis sangat diperlukan banyak sekali peraturan pemerintah, aturan turunan sebagai tindak lanjut secara teknis dari Undang-Undang ASN terbaru itu. Sudah tentu yang ditunggu jutaan tenaga non-ASN ialah peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan nasib honorer dan P3K. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera telah mendorong pemerintah agar peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini segera direalisasikan. Mardhani mengatakan bahwa Komisi 2 akan terus mengawal aturan turunan Undang-Undang ASN agar tetap sesuai dengan ruh dan konsep yang ada. Nah, rekan-rekan sekalian, pengawasan DPR RI ini sangat diperlukan agar supaya tindak lanjut dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini segera dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Mardhani Ali, Komisi 2 DPR RI akan kawal agar peraturan pemerintahnya betul-betul sesuai dengan ruh dan konten yang ada di undang-undang dan betul-betul bisa memberi kabar gembira bagi para ASN dan calon ASN serta honorer dalam hal ini. Lebih lanjut, ia pun menyebutkan bahwa beberapa hal yang nantinya diatur lebih jelas di aturan turunan ASN adalah tentang standarisasi ASN, migrasi pegawai honorer menjadi ASN, transparansi roadmap hingga pembagian tugas antar kementerian lembaga. Yang pertama tentu kita ingin ada standarisasi ASN, itu menurutnya, oleh karena itu ada pusat talent nasional itu disiapkan. Kemudian pihaknya juga punya harapan agar proses migrasi dari beberapa juta honorer menjadi ASN itu tertulis dengan sangat jelas, transparan. Roadmap di peraturan pemerintah ini juga termasuk seperti apa pembagian tugas antara berbagai lembaga sehingga peraturan pemerintah ini benar-benar implementatif. Jangan peraturan pemerintah ini berjalan di satu kementerian A tapi tidak berjalan di kementerian B. Terkait dengan jenis pekerjaan honorer yang tidak tersedia dalam formasi P3K, anggota PKS ini juga menegaskan akan meminta Kementerian PAN-RB untuk bisa bijak jika ada kementerian yang mengajukan nomenklatur baru. Kita akan detailkan agar ada kelenturan itu yang disebutkan oleh karena memang jenis pekerjaan itu sangat beragam. Sementara peraturan tentang kategorisasinya sangat umum dan banyak yang tidak berani untuk membuka formasi yang sebenarnya di lapangan ada, tetapi di kategori nggak ada. Nah, itu yang diserahkan kepada Kemenpan agar bersikap bijak memberikan itu kepada kementerian dan lembaga ataupun pemerintah daerah untuk mengajukan nomenklatur baru yang itu nanti bisa terisi. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bahwa Undang-Undang ASN 2023 ini bukan hanya mengatur persoalan tenaga honorer dan P3, akan tetapi terdapat 5 pokok pengaturan di dalam Undang-Undang ASN tersebut. Tetapi yang paling sangat penting di sini adalah penanganan persoalan tenaga honorer. Tetapi kabar yang disampaikan Mardhani Ali termasuk terkait dengan
tidak adanya jabatan di dalam formasi P3K ini akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara. Nah, rekan-rekan, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.